Suster, Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih. Di hari Jumat Agung ini kita bisa melihat pilihan Yesus yang sungguh luar biasa. Yesus memilih jalan penderitaan. Tentu jalan ini yang Yesus pilih adalah sesuatu yang unik. Dia bisa memilih yang tidak membuatnya menderita, tentu. Dia bisa memilih yang lain. Tetapi Yesus memilih jalan penderitaan sebagai bentuk pilihan yang luar biasa, yang mungkin tidak setiap orang bisa memahami. Kalau kita suruh milih, biasanya pasti pilih yang enak. Selalu kita dihadapkan pilih sing enak, pok sing bener. Pilihannya adalah nek iso romo, yo enak yo bener. Tapi kalau kita suruh memilih, prioritas pertama yang benar atau yang enak? Nek enak orang mesti bener. Bener orang mesti. Yesus harus menderita dan wafat di kayu salib. Atas pilihannya itulah Yesus harus menderita dan wafat di kayu salib. Maka kita bisa melihat bahwa penderitaan Yesus adalah pusat dari pernyataan Allah kepada manusia. Mengapa saya katakan menjadi puncak pernyataan? Karena ini adalah pilihan yang paling tajam dari setiap pilihan yang manusia pilih. Penderitaan menjadi pernyataan kasihnya yang begitu sejati. Maka kalau kita mengatakan, aku mencintaimu, tanpa ada unsur di dalamnya, kurban dan derita, omong kosong. Gak percaya, buktikan. Zaman sekarang ini kan ada fenomena cenderung banyak mengumbar kata-kata, tetapi omong kosong. Terutama hati-hati para wanita. Kalau sudah ada kata-kata, I love you, lope. Tunjukkan dulu, apakah lope-lopenya itu enggak lope. Lope-lopenya ini disertai dengan aksi atau tidak. Kok gak mau sembarang modal lope-lope aja. Gak wareg dengan lope-lope. Bang, lapar, lope. Ya. Terus makan lope ae, angger. Bang, lapar, nyoh. Lapar lagi, Bang. Penderitaan menjadi pernyataan cinta yang begitu mendalam. Maka dari itu, penderitaan itu tidak sekedar sebenarnya ya menjadi sarana penebusan dosa, tetapi justru penderitaan itulah yang menjadi contoh kesetiaan personal kepada Allah. Kalau nanti kita temukan di tempat lain bahwa dikatakan Yesus itu tidak menderita, tidak disalib, justru itu tidak sesuai dengan iman Katolik. Karena iman Katolik justru menunjukkan Yesus sungguh-sungguh memiliki dimensi manusia 100%
yang hendak memberikan contoh teladan kepada manusia tentang artinya penderitaan dan salib menjadi wujud dari kesetiaannya kepada Allah. Nah, sekarang baru ketemu Bapak Ibu. Orang tidak mungkin bisa dikatakan sungguh setia kalau tidak pernah diuji kesetiaannya dengan penderitaan. Kalau penjenengan yang suka drama Korea, drakor, itu sebenarnya kalau kita cermati, polanya hampir sama. Raja turun menjadi orang miskin dulu, lalu mencoba bergerak, nanti ditolak, dan akhirnya baru terbukti di kemudian hari. Atau seorang direktur yang pura-pura menjadi orang biasa, tapi nanti pada ujungnya akhirnya juga dibuktikan bahwa ia memang sungguh-sungguh direktur. Seorang suhu tidak ditunjukkan pertama suhunya, tapi kelihatan cupunya. Pura-pura tidak bisa silat, tapi di ujung-ujung akhirnya terbukti bahwa bisa silat. Ini kira-kira ibu-ibu yang suka seperti itu. Aku juga. Ada makna yang bisa kita lihat bahwa penderitaan justru menjadi ujian seseorang apakah setia atau tidak. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, menjadi Katolik, menjadi bagian dari gereja, tidak pernah menghadapi penderitaan dan kita setia, kabeh wong iso. Kalau aku berhadapan dengan pasangan hidupku adalah orang yang begitu sempurna, baik adanya, dan kita mengatakan, aku tetap love you, lape-lope. Semua orang bisa. Tapi bagaimana ketika saya berhadapan dengan penderitaan, menghadapi pasangan sing cerewet, sing tukang ngomel, bahwa aku tetap tersenyum di balik omelan pasanganku. Inilah baru dikatakan orang yang luar biasa. Teguh termasuk ngomelan enggak, Bu? Masuk ngomelan enggak? Enggak. Kalau engkau setia biasa. Syukur ya. Nah nanti diuji, Pak Teguh kadang-kadang ngomel. Enak iki. Padahal jane enak ya. Enak iki. Nyapa lho Pak, saya ngomong menguji. Nah, tidak harus begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus merupakan satu paket tindakan Allah yang meneguhkan pencapaian Yesus melalui kematiannya. Jadi itu paket. Derita, kematian, dan kebangkitan itu adalah paket. Demikian juga kita menjadi pengikutnya, mau tidak mau juga harus ikut di dalam paket itu. Kalau mau kebangkitannya juga harus mau kematiannya. Tidak mungkin kita bisa bangkit kalau tidak mati dulu. Maka latihannya adalah kita tidur nyenyak dulu baru bangkit. Tidak mungkin orang bangkit tanpa tidur. Maka tidur dulu baru bangkit, lah nanti mati. Tetapi juga derita. Ini bagaikan paket yang ditawarkan oleh begitu banyak promosi. Kalau Bapak membeli satu, membeli dua akan dapat tiga. Saya pernah terjebak juga itu di suatu tempat. Kalau nanti beli dua potong baju akan dapat tiga. Batinku kan yo, wah kok apik men ya toh. Terus betul, saya beli dua supaya dapat tiga. Setelah itu masih lagi dikasih diskon. Kalau nanti beli lagi maka akan mendapatkan diskon 25%. Nah, 25% lagi, beli dua lagi, dapat tiga. Lah sedina muput ramule. Karena ngoyak diskon-diskon dan sebagainya. Ini bagaikan seperti itu. Kehidupan kita adalah paket. Tidak bisa kita memilih, hanya memilih kebangkitan. Tanpa kita juga harus mengalami kematian dan derita. Penderitaannya memang unik karena dalam dirinya berlaku dua hakikat. Maka tadi saya katakan, penderitaan Yesus justru ingin menunjukkan hakikat
kealahan dan sekaligus kemanusiaannya. Saudara, frater, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, perayaan Jumat Agung mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Kesetiaan Yesus kepada kehendak Bapa merupakan konsekuensi yang harus ditanggungnya ketika dia mengatakan, ya, terjadilah padaku menurut apa yang kau kehendaki. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah. Kesetiaan Yesus kepada kehendak Bapa inilah yang membawa konsekuensi tragis, yakni penderitaan penyaliban. Maka ketika kita menghadapi jalan buntu dalam kehidupan kita, saat berada dalam kegelapan tanpa cahaya yang seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi, kita harusnya mengingat bahwa tidak ada kematian tanpa kebangkitan. Kita harus mengingat paket ini, bahwa Yesuslah yang telah lebih dulu menyatakan tidak ada perjalanan kita hanya berhenti di salib dan di dalam makam, melainkan kita masih harus menunggu kebangkitannya. Ini adalah harapan bahwa tidak ada sungguh-sungguh kematian dalam hidup kita. Karena di balik kematian dan derita itu ada sukacita dan kebangkitan. Kita yakin ketika kita berada di dalam kesatuan dengan paket Yesus, maka Yesus justru juga akan memberikan paket itu kepada kita. Tidak membiarkan kita berada dalam kehancuran, melainkan berada dalam harapan. Tahun ini, tahun jubileum, tidak lain adalah mengajak kita juga bersama-sama membangun pengharapan dalam sebuah perjalanan hidup. Kita adalah orang-orang yang berjalan dalam pengharapan. Maka dari itu Bapak Ibu, karena ini paket, maka saya berharap tidak cukup hanya perayaan di Jumat Agung ini. Besok masih kita punya tugas. Apa itu? Mari kita bangkit bersama Yesus. Dan setelah bangkit mengalami sukacita bersama, hari Minggunya, syukur diajak pesta anak-anak. Kalau enggak diajak, kita jadi anak-anak. Pasti akan diikutkan. Maka hari ini kita diajak untuk memahami bahwa dalam penderitaan dan kehancuran, kita boleh membangun harapan. Karena Allah senantiasa bersama kita dalam setiap langkah kehidupan kita, termasuk dalam penderitaan dan kesulitan. Oleh karena itu, marilah kita terus berpegang pada iman dan pengharapan kita kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita satu titik waktu pun. Allah senantiasa bersama dengan kita.